apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami hari ini, Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang berkuasa itu yang terus menyertai kami. Dan biarlah sekali lagi di minggu yang baru ini kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Bahwa kami juga Tuhan sebentar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh sekali lagi Tuhan mengalami perjumpaan dengan Sang Putra yang adalah Sang Firman itu sendiri. Beri hikmat kepada kami semua yang ada di tempat ini dan understanding untuk boleh membawa kebenaran ini masuk dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang mengalami keserupaan dengan Engkau lebih lagi. Di dalam nama, di segala nama kami berdoa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Ada satu buku yang saya pernah baca. Saya kalau beli buku itu selalu tertarik, biasanya nomor satu itu dari judulnya, saudara. Dan judulnya memang menarik sekali karena judulnya begini kira-kira bunyinya, when bad things happen to good people. Ketika hal-hal yang nggak baik terjadi pada orang baik. Ada satu teologi yang berbahaya, saudara, khususnya zaman-zaman awal-awal ketika saya baru-baru bertobat, yaitu ketika kita mencoba untuk menjangkau jiwa, kita lurking orang itu dengan sebuah janji yang sebetulnya itu nggak alkitabiah. Janjinya janji apa? Bahwa nanti kalau kamu bertobat, ikut Yesus, hidupmu bakal enak. Memang saya percaya rancangan Tuhan buat kita itu pasti luar biasa. Amin, saudaraku. Berapa banyak yang sampai dengan hari ini saudara mengalami kebaikan Tuhan? Coba angkat tangan saudara. Nah, coba saya mau nanya lagi. Berapa banyak yang sampai hari ini saudara juga mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara? Boleh angkat tangan saudara? Iya. That is life. Itulah kehidupan. Ada hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang juga ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengeksposisi ringan begitu ya, tentang kehidupan seorang yang kita kenal tidak mudah, saudara. Siapakah dia? Ayub, ya. Judul khotbah ini sebetulnya kasusnya Ayub, Job's case, ya. Kasusnya Ayub. Bagaimana kita bisa melihat, ini teologi penderitaan, saudara. Pak, ini Sincia kok ngomong penderitaan sih? Iya. Di luar sana banyak yang menderita, mau Sincia, mau Natal, nggak peduli, saudara. Dan kita harus punya apa? Punya pola pikir yang benar tentang hal ini. Bukan Tuhan benci saudara, bukan Tuhan tidak suka sama saudara, bukan Tuhan berubah sikapnya sama saudara, bukan Tuhan tidak memberkati saudara, tidak. Bahwa selalu ada purpose di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita baca Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12 dulu, ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, setelah percakapan yang tadi di atas antara Tuhan dengan iblis, maka kita tahu apa yang terjadi pada kehidupan Ayub. Ayub hidupnya berubah total, saudara. Dari sebuah kondisi yang begitu nyaman, begitu enak, begitu hebat, menjadi mengalami, kalau orang bilang tuh malapetaka, ya. Berubah total kehidupannya. Dia kehilangan semuanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan kekayaannya. Hanya dalam satu hari, coba bayangkan saudara. Saya nggak tahu bagaimana, minggu-minggu kemarin tuh saya sedang dalam pembacaan kitab Ayub begitu ya. Dan merenungkan, kalau saya ngalami seperti yang Ayub alami, my goodness, I was so shocked pasti saudara. Ya. Tapi baiklah kita belajar bagaimana kemudian respon daripada Ayub. Padahal dia alami yang namanya
penderitaan di dalam hidupnya. Nomor satu, kita mesti ngerti bahwa penderitaan itu tidak selalu merupakan hukuman. Ucapkan bersama saya, penderitaan tidak selalu merupakan hukuman. 1, 2, 3. Penderitaan tidak selalu merupakan. Makanya kalau ada orang menderita juga kita jangan gampang-gampang nudingkan jari kita. Pasti akeh dusone iku. Jangan gampang-gampang ya saudara ya. Nah kalau kesulitan datang dalam kehidupan kita perlu memeriksa diri. Dan perlu memperbaiki. Mungkin ada pemikiran yang salah. Mungkin ada tindakan yang keliru yang kita lakukan. Tetapi saudaraku, ketika kita menderita, sekali lagi itu tidak selalu. Kadang-kadang saking menderitanya orang-orang tuh sampai merasa ada dosa dalam diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Sampai kita itu minta ampun sama Tuhan. Yang malaikat aja sampai heran. Ini ngapain sih? Kamu nggak ada salah. Ayub ada salahnya nggak saudara? Ketika penderitaan itu? Enggak ada salahnya. Lihat Ayub pasal 1 ayat 8. Tuhan membanggakan Ayub saudara. Ya, he's a great man. Coba lihat. Ini di gereja aja nggak banyak loh orang yang model kayak Ayub. Setuju nggak saudara? Nggak apa-apa, saudara boleh diskusi dulu. Hah? Coba baca ayat ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tiada seorang pun di RCC seperti dia. RCC ini kan di bumi saudara. Pada zamannya, pada waktu itu Tuhan bilang nggak ada yang kayak Ayub. Kayak apa sih Ayub itu? Saleh, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Keren orang ini saudara. Kalau ada di gereja, paling tidak dia pasti jadi ketua tim apa kayak gitu ya. Paling enggak dia mungkin jadi koordinator ibadah atau ketua tim pekerja atau kenapa? Rohaninya minta ampun orangnya. Sampai aja Tuhan bangga. Dan Tuhan ngomong sama iblis, kamu lihat nggak tuh? Nggak ada salah dia, nggak ada salah saudara. Ya, menurut saya mungkin kesalahannya ya karena dia kayak begini nih. Makanya diincar sama iblis saudara. Seringkali orang nanya, orang kalau, aduh kok orang tuh apes banget ya. Ada dosa, nggak ada salah. Nih, ini Tuhan Yesus sendiri bilang dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Kan kalau kita lihat orang-orang yang dari lahir menderita kan kita tuh selalu aduh kasihan ya. Kenapa ya? Kenapa kok dia tuh dilahirkan seperti itu? Ada kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan. Orang seringkali nanya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Ini banyak orang yang kayak begini nih saudara. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Gampang nudingkan jari itu memang. Coba lihat kiri kanan saudara bilang, betul, gampang. Nek nuding itu paling gampang. Hah? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Ia dilahirkan dengan keterbatasan-keterbatasan. Baca sama-sama ayat 3, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya berdoa, gereja ini saudara, jemaat ini, jadi jemaat seperti yang Yesus ngomong itu. Kalau kita melihat penderitaan di luar sana, kita nggak gampang duding-duding, itu dusone nenek moyangi itu pasti, itu ngkongnya pasti jahat. Makanya putu nih jadi kayak ngono. Enggak. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Siapakah Allah kita? Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan. Saya percaya sampai hari ini. Amin. Berapa banyak kita yang kalau kita merenungkan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Kita bersyukur sebab kita tahu oleh kemurahannya kita ini diubahkan. Yang setuju katakan amin. Jadi
Kalau penderitaan datang, saudara jangan pernah berpikir, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Ini pasti saya ada salahnya ini. Nanti kita lihat saudara. Itu yang persis dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Ayub saudara, terhadap Ayub. Penderitaan itu belum tentu hukuman. Yang berikutnya, penderitaan harus diresponi karena itu saudara, dengan ketenangan. Saudara coba bayangin ya, malapetaka yang datang sama Ayub itu mengerikan saudara. Ternaknya dirampok, anaknya itu lagi happy-happy di rumah, temboknya tiba-tiba diterpa angin badai, rubuh dan menimpa mereka semua, lagi happy-happy, mati semua dalam tempo singkat. Itu tadi kan saya bilang dalam 1 hari. Coba baca deh saudara. Itu enggak kemudian peristiwa itu tidak berjalan dalam 1 minggu gitu, atau ini hari pertama, hari ketiga, nanti ini hari enggak. Itu just in one day. Gitu. Kalau buat kita manusia umumnya, kita pasti akan kaget ya saudara. Ayub 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia. Dan apa saudara? Kebanyakan orang sujudlah ia, mungkin gak sempat sujud lah ya, ngomel ia, jengkel ia, marah ia. Instead of response, dia reaktif, saudara itu. Apa sih? Aduh, kok nah itu, saudara. Ayub menyembah di dalam penderitaan. Ini saya percaya ini kadar penyembahan yang I think this is the highest ya. Because this is the most ini yang paling susah, paling sulit. Lagi susah banget nyembah. Dulu ada istilah itu, sacrifice of praise. Korban pujian. Ada nggak ayatnya korban pujian di Alkitab sudah? Ada. Korban pujian, kalau kita tuh muji dan nyembah after blessing, itu wajar. Wajarlah saudara. Mari diberkati, terus muji males-malesan, nyembah lemes, itu keterlaluan, ya. Jadi wajar kalau kita baru diberkati, kita nyembah Tuhan, kita semangat, kita bergairah. Tapi mari ditipu orang nyembah Tuhan semangat, nah itu kadarnya beda, saudara. Nah ini, sujudlah ia dan menyembah, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya memang waktu kita ini dilahirkan kan kita tidak bawa apa-apa saudara. Ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang waktu dilahirkan langsung bawa handphone, ya halo wis metu aku. Nggak ada, kita nggak bawa apa-apa. Makanya betul tuh ada lagu rohani terkenal dulu. Judulnya Datang Kosong Pulang Kosong. Pernah dengar saudara? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus ku tinggal semua. Dengar ya saudara ya. Saudara itu pakai jas, saya itu dijasi, dispatoni saudara. Ya kan? Kalau keluarga saudara jahat, jarnoe muda dikubur, isin sampean. Kita gak bisa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Untung kalau ke surga. Dengan telanjang aku datang, dengan pulang juga dikatakan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 baca dengan keras dan semangat. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang kurang patut. Jadi Ayub berespon dengan benar.
Ayub berespon. Dari mana kita tahu Ayub berespon dengan benar? Karena ayatnya tadi bilang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Yang kedua tidak menuduh Allah. Dan yang ketiga tidak berbuat yang kurang patut. Sebaliknya saya ketemu banyak orang yang ketika ngalami tekanan ya dalam kehidupan. Kadang tuh ngomongnya udah ngaco saudara. Ngomongnya itu persis kayak omongannya orang Israel yang baru keluar dari Mesir, ya kan? Orang Israel baru keluar dari Mesir atas seizin Tuhan, diuber lagi sama Firaun. Dan mereka ada dalam keadaan terjepit, Firaun di belakang, laut di depan. Tahu nggak orang Israel bilang apa? Ngamuk sama Musa, saudara. Makanya lah, Mus, goro-goro awakmu, kurang tak kuburan dek Mesir itu. Sampai aku harus mati di sini. Dan mereka menentang, mempertanyakan apa? Programnya Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita kan sudah bilang, nggak usah ngajak-ngajak, nggak usah ngojok-ngojoki. Waduh, padahal waktu keluar dari Mesir itu happy-happy. Dan orang Israel itu waktu di Mesir jadi budak, keluar Mesir mereka sugih loh saudara. Iya loh, nggak baca Alkitab ini. Sugih. Soalnya Tuhan bilang ini, nanti kalau kamu keluar dari Mesir, njaluk angpau sama orang Mesir. Minta apa aja, njaluk angpau. Ini besok saudara sama siapa yang bakal dapat angpau? Saya angkat tangan dulu. Saya. Ya, pocong duding-duding. Saudara. Minta kata Tuhan. Perak, emas, mereka keluar dari Mesir, sugih saudara, dari budak. Ya memang, lho Pak percuma Pak sugih Pak, jalannya di padang gurun di Keblonjopon, di padang gurun kono warung. Tapi waktu mereka dalam keadaan terjepit ngomel saudara, sampai kitab Keluaran itu diberi tema The Book of Murmuring. Artinya apa saudara? Kitab ngomel. Hati-hati buat yang suka ngomel. Tuhan tidak suka orang suka ngomel. 1 Petrus 4 kasih nasihat buat kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi kira-kira Petrus ini bilang gini, santai aja, tenang aja. Coba senggol kiri kanan sudah bilang, tenang bos, bilang gitu. Santai aja, ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya ingin baca terjemahan The Message dari ayat ini. Bagus banget saudara, bagus banget ya. Dia bilang, friends, when life gets really difficult, not just difficult, but really difficult. Dia berkata, sahabatku, ketika hidupmu itu menjadi begitu sulit, don't jump to the conclusion that God is not on the job. Ya, jangan ngambil kesimpulan kalau Tuhan itu tidak bekerja atau tidak melakukan tugasnya. Mana Tuhan? Kok gini sih Tuhan? Ya apa ini? Kok susah gini hidupku? Nah itu kan sama mengatakan gini, Tuhan nganggur tah, kira-kira gitu. God is not on the job, dibilang. God is always in his job. Tuhan itu selalu pegang kendali, betul nggak saudara? Iya, makanya saya senang tadi lagu sebelum firman gitu. Meskipun gunung itu tak berpindah, selama ada Tuhan di sisiku, enggak jadi masalah. Karena buat Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Amin saudara. Instead, be glad. Sebaliknya dikatakan bersukacitalah that you are in the very thick of what Christ experienced. Wow. Sebaliknya bersukacita kenapa? Karena dikatakan engkau betul-betul sedang mengalami Kristus. Bagaimana Pak? Dalam kondisi yang menderita, kondisi yang susah, at the same time saya mengalami, saya kasih tahu saudara, justru seringkali di dalam pencobaan, di dalam tantangan, di dalam masalah, dalam kehidupan kita ngalami Tuhan. Saya kasih ayatnya ya. Dibilang orang akan lebih bijaksana ketika berada di rumah duka
Karena di rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan kita. Tetapi di rumah pesta orang seringkali lupa diri. Pernah lihat orang mabok di Adiasa, saudara? Enggak pernah. Pernah lihat orang mabok di pesta kawin? Bolak-balik. Tuh. Makanya Daud bilang apa, saudara? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Itu berarti di dalam lembah kekelaman, Daud berkata, I experience him. Aku mengalami dia ketika aku ngadapi apa, saudaraku? Kesulitan, kesukaran. Kapan, saudaraku, kita mengalami mujizat Tuhan? Ketika kemustahilan terjadi dalam hidup kita. Pak Daniel gimana, Pak? Saya ngalami, saudara, beberapa problem dan masalah yang mustahil buat saya untuk bisa selesai. Tetapi selesai juga pada akhirnya. Dan saya cuman, kalau orang, gimana Pak ceritanya? Wah, mujizat. Cuman itu aja jawabannya. It's a miracle. Ya. Itu dari mana Pak? Kalau di Alkitab tuh ayatnya ada di mana Pak? Ini loh saudara. 12 pengintai, tahu ceritanya 12 pengintai? 12 pengintai itu kan salah fokus saudara, yang 10. Benar nggak? Saudara tahu nggak kenapa Tuhan suruh 12 orang ini masuk ke tanah perjanjian? Sebelum dia bawa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan suruh 12 masuk untuk mengintai negeri itu, motivasinya adalah kata Tuhan supaya kamu melihat bagaimana negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi memang di tempat yang ada susu dan madunya itu ada raksasa. Hah? Belum pernah dengar ya saudara? Ya kan? Nah bedanya 10 orang itu fokus sama raksasanya. Yang 2 orang fokus sama susu dan madunya. Coba tanya tetanggamu, kamu fokus yang mana? Kamu fokus sama raksasa? You got nothing. Yang 10 orang bilang, Pak Musa, memang negeri yang kami intai itu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Namun bangsa yang tinggal di sana. Nah ini, gak enak. Kalau kita ngomong yang baik di depan, kita kasih kata sambung tetapi atau namun, itu belakangnya pasti gak enak. Sudah. Pak Rudi ini ganteng, rajin, sungguh-sungguh, tapi ambune gak enak. Misalkan Mburi ini kok gak enak kalau udah dikasih kata namun. Coba perhatikan. Tuhan memang melihara kita Pak selama ini Pak. Cuman ya, nah itu habis itu gak enak tuh belakangnya tuh. Makanya ada ada istilah tuh Christian but beauty. Bukan but yang satunya. Kalau but satunya itu pantat ya. Beauty, but tetapi itu. Ada yang sebut dengan itu saudara. Dan apa yang terjadi, apa yang mengikuti setelah itu? Grace over mentality. Kami melihat diri kami seperti belalang. Kaleb bilang, tidak. Amin saudara? Tidak. Kita akan masuk dan kita akan menduduki negeri itu. Dia bilang begini, seperti yang dijanjikan Tuhan. Gak apa-apa, meneng wae, gak apa-apa. Hah? Amin? Coba lihat, Petrus bilang apa? This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Saya senang banget terjemahan. Saya waktu lihat ini, wow. Ini itu proses refining itu pemurnian rohani. Seperti pembentukan sepotong baja menjadi sebuah bilah yang berguna. Kira-kira itu gambaran refining. Seperti pemurnian perak dan emas. Semua itu dimurnikan dengan apa saudara? Disebul. Emas yang enggak murni itu disebul. Terus jadi murni? Enggak, diapain saudara? Hah? Dibakar. Coba lihat kiri kanan, senyum lebih lebar lagi. Dibakar, bilang gitu. Dibakar, diobong.
Baja tuh nggak bisa jadi bilah yang berguna kalau nggak di apa, saudara? Dibakar. Terlalu lama kalau saya ceritain prosesnya. Intinya adalah ketika proses terjadi dalam kehidupan kita, please jangan keluar dari situ, saudara. Karena nanti sudah nggak naik-naik, sudah nggak lihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Itu seperti sebuah paradoks dalam kehidupan kekristenan kita. Karena setelah itu dibilang ini, with, ada kata with, glory just around the corner. Dengan kemuliaan menanti kita. No cross, no glory. Tidak, tanpa salib, tidak akan ada apa, saudara? Iya, murid-murid Yesus nggak ngerti waktu itu. Saya berdoa kita jemaat akhir zaman juga memahami dan jangan sampai kita nggak mengerti itu. Ayub dibilang tidak berbuat yang tidak kurang patut. Ya. Yang berikutnya Tuhan mau dalam penderitaan. Bukan berarti kemudian Tuhan itu tidak mengerti our humanity, itu enggak. Saudara, dia pernah jadi manusia, dia tahu betul. Ya. Makanya ada yang disebut dengan doa dalam penderitaan. Doa yang mengerang. Doa yang ada di dalam harapan yang Ayub 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling. Tambah soro, saudara. Untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu-abu. Itu gambaran penderitaan, ya saudara. Tapi juga gambaran pertobatan sebetulnya. Ya, jadi Ayub dalam penderitaan yang semakin hebat, keadaannya nggak berubah, saudara. Ya, bahkan Tuhan tidak segera menolong. Dan harusnya Ayub, iblis ini harapannya iblis, dia pasti mengutuki Allah. Dia setidaknya pasti mengeluh. Paling enggak itu dia, ya memang sebagai manusia Ayub sempat melakukan itu. Dia mengutuki hari kelahirannya, saudara. Untuk apa aku dilahirkan? Kira-kira gitu. Ya. Tapi kita belajar bagaimana Ayub tidak menolak Tuhan, saudara. Dia berespon dengan ini. Dia menolak semua godaan. Iblis memang kepingin dia. Jadi ingat-ingat gini ya saudara, ketika kita itu ada dalam persoalan yang tidak selesai-selesai. Persoalan itu percaya saudara, salah satu hukum persoalan itu nanti pasti ada selesainya. Tapi selesainya ini memang kita nggak tahu kapan. Karena ini kairos, ya. Kita kan kronos. Cara berpikir kita itu kronologi. Jam 2, jam 5, hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu. Tuhan tuh nggak kairos. Kairos itu nggak bisa ditebak, tapi pasti terjadi. Seperti orang sakit bersalin, yang kelahirannya normal, ya ibu tuh nunggu, ya kan. Dokter juga nggak bisa ngasih tahu yang sure, ya saudara ya. Ya, cuman kasih tanda-tandanya. Dan salah satu tanda, nah ini penting, salah satu tanda dekatnya waktu kelahiran adalah rasa sakit yang intensitasnya mulai meningkat. Kok saudara diam semua? Saya salah dah? Hah? Ibu-ibu yang melahirkan normal siapa? Coba angkat tangan. Ibu-ibu yang melahirkan normal. Bapak-bapak enggak usah angkat tangan, Anda enggak melahirkan. Coba yang ibu-ibu melahirkan normal, boleh angkat tangan? Oke. Benar ya saya ngomong ya? Mendekati waktu melahirkan, rasa sakitnya makin kenceng, betul gak saudara? Ya, saya kalaupun saudara bilang salah, saya bilang betul. Kenapa? Saya dulu nungguin istri saya, saudara. Tambah sakit. Ya. Jadi kalau persoalannya itu tambah berat, tambah soro, please hang on. Ya. And keep your faith, stand firm. Tetap teguh, saudara. Karena waktu pembebasan itu akan datang. Iblis berharap, tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini dia ngomong sama siapa menurut saudara? Perempuan gila ini siapa? Istrinya saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Udahlah kata Ayub, apa yang terjadi ini? Diterima aja. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dengan bibirnya. Dia nolak, saudaraku, untuk kemudian bersikap yang salah kepada Tuhan. Dan Ayub, ini yang nomor 2 yang penting, yang Tuhan mau kita belajar. Naikkan doa ratapan. Doa ratapan itu gak salah kok saudara. Ayub 7 ayatnya yang ke-11 dia berkata, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku berbicara tapi tidak menahan mulut, bukan untuk yang buruk, enggak. Tapi dibilang, aku berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Itu doanya dia. Di Alkitab banyak contoh doa ketika orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit. Kita di perjanjian baru lebih diberkati lagi dari orang perjanjian lama. Karena kita di perjanjian baru ini diberi karunia berbahasa lidah. Kitab Roma bilang, kalau kita nggak tahu bagaimana kita berdoa, dia bilang speak in tongue. Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan doa-doa kita. Ada waktu-waktu di mana saya kehilangan kata-kata, mau doa itu kehilangan kata-kata. Ini reasoning saya nge-freeze, saudara. Ya, karena berat memang. Saya tahu saya harus berdoa. Bersyukur kita ada di era di mana Roh Kudus memenuhi kita, membaptis kita. Apa yang saya lakukan? Kira pakaya masyandaralapa. Hurapakaya nama shikadabarala. Ya. Itu yang saya lakukan. Dan itu fine-fine aja buat Tuhan, saudara. Itu bukan dosa atau tanda ketidakdewasaan, bukan. Itu respon seperti seorang anak yang curhat sama bapaknya, yang minta tolong bapaknya, yang ngomong sama bapaknya. Ya, anak-anak saya bahkan sampai sekarang mereka usia udah 20, anak saya yang nomor 1 udah 23, yang nomor 2 22 ya, saudara. Maka aku tolong ngono Bapak. Cuman itu aja. Menurut saudara saya tolong mereka enggak, saudara? Tolong. Hah? Bapak kita di dunia, Bapak yang di dunia yang terbatas ini, apalagi Bapak kita yang di sorga. Amin, saudaraku. Yes. Ya. Jadi Allah ingin melihat kita bergantung di dalam kerendahan hati kepada Dia. Hati-hati dengan jebakan kerohanian yang kaku ya saudara. Kadang-kadang tuh gini loh saudara, hamba Tuhan juga kadang-kadang kalau ngomong tuh suka keliru-keliru ya. Nah, kita tuh nggak perlu minta, Tuhan tahu kok yang loh. Tapi Tuhan itu Bapak tuh dia tahu apa yang anaknya perlu. Tapi kadang-kadang Bapak tuh pengen anaknya tuh ngomong kalau memang dia perlu itu. Coba bapak-bapak di sini. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya kadang-kadang saya ngerti arek iki butuh ya toh, tapi tak enteni ngono loh. Saya tunggu dia ngomong, Pak aku, nah momen itu saya akan bertindak, saudara. Jadi mungkin Bapak sekarang lagi nunggu saudara itu mendekatkan diri, mengambil waktu khusus. Nanti tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 4 April. Kita ada dalam acara apa saudara? Event apa? Makan durian bersama? Bukan. Doa, puasa, prapaskah. Paskah itu momen penting dalam kekristenan saudara. Tanpa Paskah kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Betul gak saudara? Momen penebusan dan momen kemenangan sejati di mana maut dikalahkan. Dan kita harus mempersiapkan diri kita. Wah, kita kalau Natal habis-habisan saudara. Sebenarnya Paskah ini penting. Even lebih penting dari Natal. Ya, ayo, ini momen di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat, saudara rindu terjadinya terobosan dalam hidup saudara, amin. Saudara rindu? Coba yang rindu lambaikan tangan saudara. Yang rindu tepuk tangan coba. Ya, meskipun ini khotbah penderitaan ya tetap harus semangat, amin saudara. Iya, ya, karena penderitaan ini kenyataan hidup kok saudara. Malah kita tuh mesti embrace dibilang. Karena yaitu tadi di situ kita ngalami Tuhan. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita bisa punya respon yang benar. Ya, kenapa? Karena ini
Karena teman dan keluarga mungkin akan mengecewakan ketika penderitaan terjadi. Istri Ayub dan ketiga temannya dibilang ada di sisi yang berseberangan dengan Ayub. Bukannya mereka nolong Ayub, mereka malah gagal, saudara. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, puji Tuhan bojoku gak kayak gini. Saudara kalau dapat istri yang baik, coba yang istrinya baik sekarang dirangkul, bilang terima kasih sayang, kamu udah baik banget sama saya. Padahal saya ini rodok kemplo kadang-kadang. Enggak perlu ngomong gitu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Parah nggak tuh saudara? Ya. Nah saya tunjukin sekarang teman-temannya Ayub ini. Elifas. Kita nggak baca ayat-ayat itu. Ini saya deskripsikan aja saudara. Apa yang Elifas katakan sama Ayub? Dia bilang, Ayub, nek kamu menderita itu enggak mungkin kamu nggak salah. Karena kamu bersalah, kamu menderita. Bahkan dalam pasal 51, pasal 5 ayat 1 dia bilang Ayub bodoh. Tahu ada orang koncone soro kayak gitu, udah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing gila, kena AIDS pisan. Dibilangi bodoh kamu itu. Coba tuh lihat, keterlaluan gak punya temen kayak begini saudara. Padahal kalau saudara baca di Alkitab, di depannya itu dibilang mereka itu datang untuk menghibur Ayub. Untuk melihat keadaannya dan menghibur. Yang terjadi sebaliknya. Ya, bahkan dia bilang pasal 5 17 sampai 27 itu dia bilang itu disiplin dari Tuhan. Kamu gak boleh meremehkan ini. Lalu apa yang dilakukan Bildad saudara? Jadi podo ini setali 3 uang nih 3 temannya ini. Bildad berkata kepada Ayub bahwa Allah tidak menolak orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain apa? Dia bilang kamu salah. Makanya kamu ditolak. Ya. Dan kamu jahat, dia bilang begitu. Kamu patut dipersalahkan. Itu ayat-ayatnya ada di situ, saudara. Nanti pulang coba saudara baca. Tempatkan diri saudara pada Ayub. Dan saudara punya teman yang kayak begini, kira-kira gimana perasaan kita saudara? Sofar yang paling muda saudara. Sofar berkata kepada Ayub bahwa ia pantas menerima yang lebih buruk. Gila banget saudara. Pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-20. Dan orang jahat yang seperti dia pasti akan menderita. Pasal 20 ayat 1 sampai 29. Itu saya simpulkan aja. Kalau kita baca, nanti pulangnya telat kita. Istri Ayub, 3 sahabatnya. Mereka semua satu partai. Oposan, saudara. Harusnya sebagai istri dan sahabat menguatkan. Paling enggak gini loh saudara. Nek gak ono sing apik sing iso diomongno mbok menengo. Kok jadi tegang gini kenapa saudara? Merasa bersalah ya? Saudara dalam pengembalaan, saya ini belajar satu hal yang penting. Kadang-kadang ketika kami datang untuk encourage ya atau diharapkan memberikan kata-kata nasihat atau penghibur. Kadang-kadang saya tuh kehabisan kata-kata, saudara. Melihat kondisi atau keadaan ini jemaat yang kita layani. Saya dulu merasa selalu harus ngomong. Dan kalau nggak ngomong tuh kayaknya kok ini pastornya nggak pinter ini. Atau kurang menghibur atau apa. Jadi saya memaksa untuk ngomong. Alhasil saya tuh ngomong yang bodoh. Dan membuat suasana tuh jadi nggak enak, jadi awkward. Jadi saya belajar satu prinsip penting. Kadang-kadang ketika kita datang dan ingin mendukung seseorang yang lagi ngalami penderitaan, kadang-kadang kita memang nggak perlu ngomong. Kita cuma perlu duduk di sebelahnya, mungkin cuma tepuk-tepuk pundaknya atau senyum atau ya kita nunjukkan simpati kita. Timbangannya salah ngomong, lebih baik gak usah ngomong. Kok akhirnya menengin ya apa ya? Hah? Membayangkan ya saudara? Betul enggak saudara? Jadi kadang-kadang saya cuma duduk sama istri saya di sebelahnya dia.
Gitu. Ya paling saya, ya kalau doa yang namanya pendeta ya harus doa, ya kita doa ya, saya doakan. Habis itu saya nggak tahu mesti ngomong apa. Pulang istri saya tanya, kon kok menengnya apa? Oh, lah aku gak ero mesti ngomong apa. Saya ada di situ memang hanya untuk mendampingi dia. Daripada salah ngomong. 3 orang ini sok tahu, saudara. Malah mereka menuduh Ayub. Kalau ada di antara kita menghadapi sahabat yang lagi susah, ya kita belajar dari hal ini, saudara. Nasihat mereka enggak bermanfaat dan enggak benar. Kata-kata mereka enggak ngasih semangat dan harapan. Dan mereka mengecewakan Ayub justru ketika dia sangat membutuhkan. Yesus pun mengalami yang sama ini. Ketika dia mengajak 3 sahabatnya, Yohanes, Yakobus, sama Petrus, ikutlah bersama dengan aku. Hatiku begitu berat seperti mau mati rasanya. Mari kita berdoa. Yesus berharap 3 orang ini barengi untuk doa bareng sama dia setidaknya. Ya, wong telu iki. Ngapain saudara? Cepat saudara jawabnya. Saya berharap kita ndak kayak gitu. Sementara orang sahabat kita butuh kita, kayaknya turu. Tidur mereka. Tapi yang terakhir, saudara. Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengajari kita tentang dirinya. Ini yang saya bilang tadi. Di dalam penderitaan yang kita alami, justru kita tuh bertemu dengan dia. Kita bisa mengalami dia. Jadi tema kitab ini tuh bukan penderitaan Ayub sebetulnya. Temanya tuh fokusnya itu adalah wahyu Allah tentang dirinya di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan yang kita alami, Tuhan itu mewahyukan dirinya. Dalam pasal yang terakhir, Ayub merangkum. Ya, ini yang seringkali disebut dengan The School of the Holy Spirit. John Bevere pernah menulis sebuah buku, Kemenangan di Padang Gurun. Buku itu dicetak lagi, cuman judulnya dirubah. Ya, Allah di manakah engkau? Sebetulnya saya lebih suka judul pertama, Kemenangan di Padang Gurun. Ya, Universitas Padang Gurun. Semua hamba Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan di sini angkat tangan? Hamba Tuhan, boleh angkat tangan? Yang lainnya hamba siapa? Semua hamba Tuhan. Amin, saudara. Coba salaman dulu bilang saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Oke, semua hamba Tuhan pasti lulusan Universitas Padang Gurun, saudara. Enggak ada yang enggak. Kalau saya kok enggak pernah ngalami Pak ya. Ente nono diluk mana? Mari sincia iki. Nah, Ayub merangkum. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Lama ya kita baca ya. Langsung aja rangkumannya satu. Nah, itu tuh yang Ayub belajar. Dia belajar bahwa Allah Maha Kuasa. Ayat 2a. Dia belajar Allah berdaulat. Ayat 2b. Dia belajar bahwa Allah itu Maha Tahu. Ayat 3. Dia belajar bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun. Ayat 4. Dan Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ayat 5. Yang terakhir dia belajar bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang kudus. Dia berjumpa dengan Tuhan di dalam penderitaannya. Ya, justru ketika kita mengalami tantangan, kesukaran, kesulitan, masalah dalam kehidupan kita, di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Dan saya mau tutup dengan ini, saudara. Meskipun, ya, yuk pemain musik kembali, saya selesai. Singer song leader. Makanya apa Tuhan itu cuman pinter nyiksa, saudara. Demi untuk apa yang dia inginkan, enggak. Sebab di akhir daripada kitab Ayub, salah satu hobi saya itu membaca. Saya punya hobi yang lain, saudara. Terus terang aja, saya suka nonton. Ya. Saya suka nonton, saudara. Tapi saya itu benci tipe-tipe film tertentu. Tipe film apa yang saya benci? Nomor 1 yang sad ending. Wes bayar. Mengecewakan akhirnya. Iya kan film drama gitu ya. Ada pemuda ganteng ngesiri wedok ayu.
Wah, sepanjang film tuh menceritakan dinamika PDKT-nya, saudara. Di akhir film, cewek ini kawin sama cowok lain. Nah, bencekno, saudara. Sad ending. Yang model kayak begitu, lupakan. Makanya saya nanya, iku mburu ini apa? Api apa elek? Elek kok, wis gak nonton aku. Wis bayar. Yang kedua, yang akhirnya tuh gak jelas. Gak jelas ceritanya loh. Terus kesimpulannya apa? Pernah gak lihat film gitu, saudara? Pernah ya? Iya. Gak jelas, kan bencekno tuh, saudara. Betul gak? Iya. Yang ketiga, ini lebih bencekno lagi. Malah jagoannya yang kalah, bajingannya yang menang. Iki sutradarane sodok-sodok iki. Saya paling benci itu, sudah. Apa tuh ya? Tapi saya paling seneng kalau happy ending, saudara. Amin, saudaraku. Dan kalau kita ikut Tuhan, sesusah apapun pergumulan yang kita alami, ujung-ujungnya pasti happy ending. Wah, nek ngene urip saiki. Oh, ya, happy ending. Coba multimedia kembalikan yang tadi. Saya belum selesai kok value of testing. Belum tak khotbahno itu poin terakhir, closing tadi itu. Coba lihat, saudara. Apa yang terjadi pada Ayub? Ya. Loh kok mau. Nah, ini. Coba. Nomor 1, kesehatan Ayub dipulihkan. Nanti baca aja ayat itu. Ayub 42 ayat 10a. Kan Ayub tuh habis tubuhnya, saudara. Bahkan dia bilang sekalipun tubuhku habis lenyap. Itu dia ngomong. Tinggal kulit sama tulang. Kurus. Kulitnya juga penyakit. Aduh, dari batuk kepala sampai ujung kaki. Tapi kesehatan dipulihkan. Reputasinya dipulihkan. Gara-gara The Three Stooges itu ya, Three Stooges. 3 temannya itu yang ngilok-ngilok no itu. Kalau itu zaman kayak sekarang sudah viral tuh Ayub itu. Ya, pengusaha yang dikutuk Tuhan, kira-kira itu viralnya. Yang ketiga, keluarganya dipulihkan. Di seluruh negeri, kata firman Tuhan, tidak ada yang secantik anak-anaknya Ayub. Anaknya kan mati semua itu, saudara. Dikembalikan sama Tuhan. Bukan dikembalikan hidup lagi, enggak. Dia dapat anak lagi. Nah, ini berita baiknya. Ini berita baiknya buat rockman, pria sejati. Anaknya itu dia dapat dari istri yang sama, saudara. Wis lanang-lanang kok lemes. Loh, jadi gak ganti, Pak? Apa tuker tambah? Dulu istrinya 50 umurnya, njaluk sing selawian loro. Guyumu banter. Saudara. Enggak, istri yang sama. Keren kan, saudaraku? Amin. Iya. Ya, dan yang terakhir, ini yang orang Surabaya paling suka, saudara. Kekayaannya dipulihkan. Oke. Ya. Tapi itu dulu, saudara. Lewati itu. From glory to glory. Banyak orang berpikir itu dari satu puncak gunung, lompat ke puncak gunung. No. If you reach your glory, and then, saudara akan apa? Ngalami lagi itu, pengalaman lembah. Turun, ngalami pengalaman lembah. Tapi nanti sudah akan naik lagi. Sampai pada kemuliaan yang lebih. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi. Jiwaku bertanya.